Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji uji kinerja UKIN PPG, perkenalkan nama saya Angga Prayoga, nomor UKG 2015 0841 3883 dan NPM 1921770068. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal, bidang studi pendidikan matematika. Ini adalah surat keterangan dari LPTK dan ini adalah pendaftaran uji kompetensi saya. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan. Mohon doanya agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan Reza untuk dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau siap, silakan bukunya ditaruh di atas meja pelajaran. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Karena totalnya 20, kalau hitung juga sudah lengkap 20 siswa. Sudah semua ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingatkan kembali aturan-aturan pembelajarannya. Di antaranya yang pertama, jangan lupa ketika bertanya mengangkat tangan. Ya. Yang kedua, tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak coba kembali mengulas sedikit tentang pelajaran yang sudah kita lalui sebelumnya. Satu pertanyaan dari Kang Arga, bagaimana cara menentukan interval kelas pada data berkelompok? Kapan itu? Ya, sudah. Batas bawah kelas pertama diambil dari data kecil. Terus batas atas kelas pertama diambil dari batas bawah kelas pertama ditambah panjang kelas dibagi 1. Terus batas bawah kelas kedua diambil dari batas atas kelas pertama ditambah 1. Terus batas kelas bawah kelas kedua diambil dari batas atas kelas kedua bawah kelas kedua ditambah panjang kelas dikurangi 1 dan di depan terus-terusan sesuai banyaknya kelas. Baik, terima kasih. Jadi dari bawah temannya, yaitu batas bawahnya diambil dari gambar kecilnya dan batas atasnya dari gambar kecil ditambahkan panjang kelasnya dikurangi 1 dan seterusnya. Itulah materi sebelum yang kita pelajari pada minggu kemarin. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya bertahap sama, yaitu menganalisis pemusatan data tunggal dan data kelompok,
Yang kedua yaitu potensi ketabilnya misalkan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemesanan data tunggal dan data berkelompok. Tujuan pembelajaran yang di sini melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik dapat yang pertama yaitu menerapkan suatu permasalahan yang dapat dikerjakan dengan ukuran pemesanan data berkelompok dengan benar. Yang kedua, analisis permasalahan yang berkaitan dengan ukuran pemesanan data kelompok dengan tepat. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data berkelompok yang kemudian itu menyajikan hasil dari permasalahan yang berkaitan dengan data berkelompok. Manfaat kita mempelajari tentang data berkelompok yang pasti adalah kita dapat membacanya pada grafik yang sudah diberikan ataupun data tabel yang sudah diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui tabel, banyak menemui grafik yang dipasang di dinding, tapi kita tidak pernah mengetahui apa maksud dari data atau tabel tersebut. Maka kita hari ini akan mengulas tentang data berkelompok. Data berkelompok rumusnya, kalau yang kemarin data tunggal rumusnya kita jumlahkan jadi satu datanya, yaitu dibagi banyaknya data, maka untuk data berkelompok rumusnya di sini nilai tengah dikalikan frekuensi pada kelas pertamanya dijumlahkan sampai kelas terakhir dibagi banyaknya nilai pada frekuensinya atau jumlah pada frekuensinya. Nilai tengah di sini sendiri yaitu nilai tengah antara batas bawah sampai batas akhir. Jadi diurutkan pada kelas pertamanya. Misalkan kelas pertamanya itu ada 1 sampai 5, maka nilai tengahnya berapa? Kalau misalkan datanya nilai data dari 1 sampai 5 pada kelas pertamanya, nilai tengahnya berapa? 3. Sama seperti kita mencari medianya ya. Contoh, misalkan berat badan kelas pertamanya yaitu 50 sampai 54, frekuensinya adalah 6. Kelas keduanya 55 sampai 59, frekuensinya adalah 20. Dan seterusnya. Maka kita yang pertama harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari 50 sampai 54 itu adalah 52. 55 sampai 59 nilai tengahnya adalah 57. Selanjutnya ketika kita sudah mencari nilai tengahnya, maka kalikan nilai tengah itu dengan frekuensi pada kelas masing-masing. Didapat untuk frekuensi dikalikan nilai tengah pada kelas pertamanya 6 kali 52 itu adalah 312 dan seterusnya. Jumlah pada frekuensi dikalikan nilai tengahnya yaitu 3060. Frekuensinya adalah 50. Maka di sini kita jumlahkan jadi 1 dari 3060 dibagi dengan 50, maka didapat nilai median data berkelompoknya adalah 61,2. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, biasanya mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari saya menemukan bukan hanya tabel saja, tapi juga ada data grafik. Bagaimana cara mencarinya pada data grafik? Ya, baik. Misalkan begini ya. Ya, gini kan maksudnya. Oke. Di sini kelas pertamanya yaitu 21,5 sampai 25,5. Frekuensinya adalah 9. Maka kalau kita mau mencari dengan data berkelompoknya sama saja. Jadi kita cari dulu nilai tengahnya, nanti nilai tengahnya dikalikan dengan frekuensinya dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Dianggapnya di sini bantal yang pertama itu 21 sampai 21,5 sampai 25,5. Frekuensinya adalah 9. Maka nilai tengahnya berapa nanti dicari, setelah itu kalikan dengan frekuensinya. Sama caranya sama. Tadi untuk yang tabel di sini nilai tengahnya kita cari dulu. Setelah itu frekuensi dikalikan nilai tengah, baru nanti jumlah totalnya dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jumlah dari banyaknya frekuensi. Sama, di sini juga demikian. Ada pertanyaan lain?
Udah jelas ya? Jelas. Oke, selanjutnya Bapak ingin kalian berkelompok, silakan langsung menempati kelompoknya masing-masing, tetapi tetap dalam kondisi protokol kesehatan. Oke? Kelompok pertama, Alwi, Logia, Sia, mana tempatnya? Ya, silakan. Kelompok keduanya, gimana? Silakan kalian ikuti langkah-langkah yang ada di KKPD tersebut. Silakan boleh membuka pada bahan majalah ataupun buku-buku paket ataupun literasi secara digital. Bawa laptop ya? Ya, yang bawa laptop silakan nanti dibuat presentasinya, dibuat sebagus mungkin menggunakan PowerPoint. Silakan. Waktunya 10 menit. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Silakan aktif berdiskusi.
Ya, silakan. Dibuatkan di PowerPoint. Ya. Caranya kan sama aja kayak dari data kelompok kan sama aja kayak data tunggal cara mencarinya kayaknya sama. Suaranya Pak. Pak, ini untuk ini kan udah ada ini kan dikali sama PKS sudah dia Pak ya. Jadi hasilnya dari nilai sana dikali nilai begitu ya Pak. Baik, waktunya sudah selesai. Masih adakah yang belum? Sudah ya? Oke, Bapak pilih secara langsung saja untuk presentasi kali ini. Kelompoknya, ya silakan kelompoknya apa dari kami, Siti, Ila dan Yoga. Silakan untuk dipresentasikan di tempat kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan presentasi. Saya Kristiana Laura Pratiwi sebagai moderator. Saya Rizana Dalia. Saya Ahmad Binhal. Saya Ahmad Maria Jabari Pleno sebagai pembawa acara. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh anggota kelompok 1. Kepada anggota kelompok 1 yang bertugas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maria Jabari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mean data kelompok. Nah, untuk permasalahannya ya, seorang pengamat ingin mengetahui data tentang rata-rata dari seluruh siswa yang lulus uji kompetensi produktif di satu kelas SMK. Setelah dikelompokkan, pengamat tersebut menyajikan data dalam tabel berikut. Ini tabelnya. Nilai rata-rata distribusi frekuensi di atas adalah nilai data yang dinyatakan lulus adalah. Nah, untuk kelas pertama frekuensinya 3 dan nilai tengahnya 15,5. Dan nilai frekuensi dikali nilai tengah ialah 46,5. Untuk kelas kedua frekuensinya 7, nilai tengahnya 25,5. Frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 178,5. Dan seterusnya sampai kelas terakhir yaitu 91 sampai 100. Frekuensinya 4, nilai tengahnya 95,5. Frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 382. Jadi datanya nilainya 1985. Nah, untuk rumus mean data kelompok, nilai rata-ratanya adalah 1985. Dibagi banyaknya data kelompok yaitu 90. Sama dengan 55.389. Untuk permasalahan yang kedua, dari tabel yang disampaikan bahwa yang lulus adalah 60% dari total keseluruhan siswa. Siswa yang lulus adalah 60% kali 90 sama dengan 54. Jika tabel di atas dibagi 2 dengan pembagian tabel yang lulus dengan yang tidak lulus menjadi seperti berikut. Ini untuk siswa yang tidak lulus dan ini untuk siswa yang belum lulus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Apa nilai tengah tersebut sama dengan nilai pada medianya? Baik, kami akan menjawab. Mungkin Mas saya akan menjawab. Baik, saya yang akan menjawabnya. Menurut saya sama, karena untuk mencarinya itu kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, baru kita menentukan nilai tengahnya. Mohon maaf, sebelumnya saya ingin berpendapat lain. Menurut saya itu tidak sama, karena jika kita melihat pada buku, untuk mencari nilai median itu pada data kelompok rumusnya berbeda dengan mencari mean pada data tunggal. Nah, izin menjawab, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, maksud kami untuk mencari nilai tengah pada data kelompok itu sama dengan cara mencari nilai median pada data tunggal. Salah satu contoh kita ambil dari 11 sampai 20. Nah, jika nilainya ganjil, maka nilainya hanya mengambil nilai tengahnya saja. Dan jika nilainya itu genap, maka harus ditambah dulu baru dibagi 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akhiri presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus buat kelompok
sudah bagus, penjelasannya juga sudah bagus. Tadi ada sanggahan dari temannya jika jika mencari nilai tengah itu tidak sama dengan mencari median. Tadi kan yang ditanya itu adalah nilai tengahnya. Tadi ada Krisna tadi bertanya apakah nilai tengah itu sama seperti kita mencari median. Tentu jawabannya itu tidak sama karena mencari median tapi kalau mencari nilai tengahnya itu mencari namanya mediannya. Tetapi untuk yang data berkelompok median itu untuk mencari nilai tengahnya X1 itu kan nilai tengah. Maka berlaku rumus pada median data tunggal. Ingat, berlaku median data tunggal. Kalau median data berkelompok nanti akan tidak sama rumusnya dengan median data tunggal. Baik, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing dan dirapikan kembali. Selanjutnya silakan kalian buat kesimpulan pada kegiatan hari ini. Bapak beri waktu 2 menit dan sekarang. Sudah membuat kesimpulannya? Bapak beri satu, siapa yang ingin menyimpulkan pada kegiatan kali ini? Silakan angkat. Siapa yang ingin menyimpulkan pada kegiatan kali ini? Ya, silakan tanya. Maju di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberi kesimpulan tentang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran seperti ini. Sangat menarik, apalagi ketika kita bisa bekerja sama secara berkelompok untuk menyelesaikan soal yang diberikan, membuat kita lebih aktif untuk berdiskusi walaupun waktu yang diberikan untuk pengerjaannya kurang lama. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengetahui sampai mana kalian sudah paham tentang materi yang saat ini kita pelajari. Jadi, apa sih yang kita pelajari pada kegiatan hari ini? Yang telah saya pelajari hari ini yaitu median data kelompok, di mana untuk mencari nilainya data kelompok kita harus mencari nilai tengah pada setiap kelasnya. Selanjutnya mengalihkan nilai tengah tersebut dengan frekuensinya pada setiap kelasnya. Ya, terima kasih. Jadi untuk mencari median data berkelompok, ingat yang pertama kita cari dulu nilai tengahnya. Setelah itu dari nilai tengahnya itu dikalikan dengan frekuensinya pada kelas masing-masing. Selanjutnya baru dijumlahkan, dibagi dengan jumlah pada frekuensinya. Maka didapat itulah jumlah dari median data berkelompok. Evaluasi pada kegiatan kali ini, silahkan kalian buka HP-nya dan masuk pada link Google Sheet yang sudah Bapak berikan sebelum-sebelumnya. Sana kalian pilih pada kegiatan belajar 3 tugas individual. Silakan. Baik, sudah selesai semua ya? Ya. Baik, terima kasih. Segera dikumpulkan nanti Bapak evaluasi dari hasil belajar kalian pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang median
data berkelompok. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu dari bahan acak ataupun dari informasi-informasi dari Google literasi digital. Silakan boleh dari buku paket kalian juga dipersilakan diperbolehkan. Jadi kita ketemunya minggu depan, yaitu materi tentang media data berkelompok. Oke, sebelum kita mengakhiri pada kegiatan kali ini, saya minta Bila untuk memimpin doa. Persiapan sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini.